Udah nih? Udah. Oke, kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Kali ini tamu kita delegasi murni apa enggak? Ntar kita tanya ya. Iya. Beliau ini bersekolah di London. London School. Bukan. Oh, bukan. Iya, schoolnya di London. Ada. Ada di London School of Economics juga di sana. Iya, Ada. London School of Economics. Tapi dia di SOAS, School of Oriental and African Studies. University of London. Iya. Mikdad Fadil Muhammad. Anjay. Udah gua ketemu lah waktu di gua kesana Tahun lalu. sama Mikdad 2 tahun lalu ya. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Emang Bulan Juni tahun lalu kan. bulan Juni ya? Iya. Iya. Dia masih sekolah. Iya. Masih sekolah. S2. Waktu itu S2. Udah beres sekarang? Udah beres. LPDP. LPDP. Berarti apa nih gelarnya sekarang? MSc, Master of Science sebenarnya. Oh, Master of Science. Oh, Master of Science. Gelarnya Master of Science. Apa tuh ininya? Jurusannya itu Global Development. Kok science? Jadi emang ilmu-ilmu sosial kalau di UK sih setauku emang MSc gelarnya kebanyakan. Oh, ilmu sosial pun MSc. MSc, ya. Kalau ilmu eksak, MA. MA tuh biasanya buat humaniora, tapi kebanyakan kalau yang di Eropa daratan tuh MA. Kayak misalkan Development Studies di Belanda tuh beberapa MA. MA. Oh. Kalau di UK tapi MSc. Maksudnya Eropa daratan apa? Emang lu di laut? Kan dia pulau. Beda. Nggak paham. Kayak Belanda. Nggak paham dia. Inggris kan pulau sendiri. Kepulauan dia. Iya. Makanya setir kanan. Hubungannya? Loh, Setirnya beda kanan sebelah. Iya, maksudnya. kebanyakan yang kepulauan setir kanan. Iya. Lah, kurang pengetahuan. Sorry ya Mas Mikdad ya. Lo coba Kebanyakan setir kanan itu kepulauan. ada di negara kepulauan. Yes. Indonesia oke. Bener nggak? Tuh. Thailand? Kan pulau juga dia. Pulau Thailand. langsung nggak pede. Kebanyakan, tapi emang iya. Yang setir kanan itu Jepang setir kanan. Jepang setir kanan. Yang kepulauan tuh kebanyakan setir kanan. Coba cari Skoy. Coba negara mana aja yang setir kanan. Iya. Dah. Emang iya? Duh. Mikdad. Lo info Iya baru nggak? lagi aja apa gimana Tapi ini lu buat lo? pernah dengar gitu nggak Mas Mikdad? Iya, cuman kalau saya nggak hafal detail apa Semua, aja negaranya. ya. Tapi Ah. mayoritas. Cuman, ya. Mayoritas. Nggak apa-apa, Mikdad. Betul. Jepang, Suarakan aja kalau mau berbeda. Australia, Australia? Selandia Baru. Australia benua. Tapi kan satu terpisah negara sama itu. lain. Oh. Hong Kong. Gue yang nyebut yang pulau aja ya. Iya. Hong Kong. Inggris. Iya. Iya, tapi itu yang Eropa tuh yang kanan pulau semua tuh. Inggris, Irlandia, Siprus, Terus Malta. 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 Iya. Oh. Berarti semua apa sebutannya? Great Britain tuh enggak semua kanan ya? Apa semua kanan berarti? Oh ya, Harusnya Ireland. semua kanan sih. Semua ya? kanan. Ya. Waktu lo di Iya, Irlandia ya. Waktu lo di sana Mikdad, Iya. lo kemana-mana aja gak? Kemana-mana aja. Maksudnya Banyak jalan-jalan gitu. Beberapa sih dikunjungi kayak ke Wales sempet, ke Wales. Ryan Giggs, Scotland. ketemu Ryan Giggs. Ryan Giggs belum ketemu sih. Wales kan Ryan Giggs. Terus Edinburgh, ya, Ah. Scotland gitu kan. Scotland. Scotland di mana sih? Oh, itu di Ke atas atasnya. tuh. Di utara. Glasgow, Scotland. Ireland enggak? Ireland nggak. Oh, Ireland Dia enggak. harus nyebrang soalnya kan. Oh iya ya. Ireland tuh harus nyebrang. Oh iya. Ireland tuh Boyzone kalau nggak salah dari Ireland. Irlandia Utara yang sendiri. Irlandia Utara itu bagian dari Great Britain. Oh, Irlandia yang bukan. Irlandia yang bukan. Oh. Irlandia Utara tuh Great Britain. Iya. Makanya masih banyak pemberontakan di Irlandia Utara karena dia pengen misah ya. Apa? Justru kalau yang setauku tuh Scotland yang banyak protes ke Great Britain tuh. Dia pengen keluar. Iya, sempet tahun-tahun. Ya kayaknya waktu rame-rame Brexit tuh ada banyak suara-suara dari Scotland itu. Oh.
Brebes exit. Iya, macet. Saat mudik. Oh iya. Tapi Mas Mikdad, Akang. Dia orang Bandung. Oke. Akang. Mang Mikdad ya. Apa namanya tadi? Delegasi murni apa bukan? Iya sih, mungkin bisa dibilang iya ya. Karena nonton HOI nggak? Nonton. Sejak? Mungkin 2023-an kali ya. Sebelum kita ketemu? Sebelum. Oh, murni Iya, berarti. cukup Murni lah. Cukup murni. Milih SOAS tuh karena nonton HOI sih. Apa hubungannya? Karena jangan sok-sok membuat acara ini jadi berjasa. Jadi penting. Ya. Kenapa emang? Karena ini Filzah kan SOAS. Nah, sebenarnya udah mau ambil S2 tuh Development Studies. Oke. Cuman banyak kan kampus-kampusnya ya. Ada mau ke Belanda kemana lah. Terus Oh, ini pas lagi pilih apa nyari. Terus udah terima belum LPDP-nya? belum keterima. Oh. Masih nyari kampus awal lah. Terus nonton HOI episode yang Filzah itu. Dia SOAS kan. Yang dia tamu? Iya. Oh, oke. Dia SOAS, menarik nih karena dia ya development studies terus walaupun fokusnya agak beda. Beda, sama ya. pertumbuhan. Tapi dari sana jadi nyari tahu tuh, SOAS. Udah sempat dengar sih, cuman baru tahu ternyata dari situ tuh development studies-nya SOAS tuh cukup bagus lah. Ya. Jadi akhirnya ya udah tertarik dan milih lah SOAS. Wes. Adalah kita dalam perjalanan hidupnya. Jariahnya ada lah. Adalah, ya. Tapi lo kita gunakan ilmu lo ya untuk jalan yang benar lo. Iya. Supaya kita dapat pahala. Kalau ilmu lo didikin ini korupsi, kita ikut kena ya. Oh iya ya. Iya. Oh, jadi berat dia Jadi ininya. berat. Jadi beban. Tapi ininya ITB. Nah, S1-nya. S1-nya sains beneran. Teknik ya saya. Teknik apa itu? Teknik geodesi. Apa itu? Gampangnya mungkin pemetaan. Kita udah pernah bukan geodesi, orang geodesi? Pernah ada. Siapa? Pernah. Geologi. Geodesi. Geodesi pernah ada yang bahas komodo itu, pemetaan komodo. Rizky namanya. Hah? Di ITB juga? Di ITB itu adik tingkat, beda angkatan. Yang mana ya? Kok gue ingetnya yang Mas ini siapa? Yang bahas binatang apa hutan-hutan? Asep. Bukan. Asep. Yang S3-nya Oxford. Iya itu. Iya. Bukan ya? Bukan. Geodesi ada ya? Geodesi. ada pernah. Oh itu ada tingkat. Adik tingkat. Nggak tanya mana yang mana? Rizky tadi katanya namanya. Dia bahkan ingat. Ya. Dia nggak ingat. Dia nggak ingat tuh. Dia nggak ingat. Dia nggak doang abis itu. Geodesi orangnya agak-agak tinggi. Kacamataan pokoknya, rambutnya agak Coba ipal. Skoy, cari Skoy, coba di. Cari. Coba lu sambil cari. Iya. Berarti S1-nya geodesi. Satunya geodesi. Geodesi and geomatic. Geomatics. Artinya apa tuh? Coba cari HOI geodesi. Gitu. Jadi kalau geodesi itu dia ilmu soal pengukuran bumi lah. Makanya metain bumi. Diukur, divisualisasikan dalam peta. Kalau geomatics tuh Ini. Rizky Zakiar. Coba tadi orangnya malah jadi play videonya ya. Yang mana sih? Ada botak. Ya? Tadi agak-agak tinggi. Oh, yang masih muda. Jelas ada rambutnya. Kok agak-agak bot? Iya. Karang. otak. Ini yang masih muda banget bukan sih? Iya. Iya kan? Iya, masih muda. Oh. Mas Mikdad angkatan berapa? Saya S1 2017. 2017. Iya. Oh. Ini aja masih muda. Iya aja. 2017. Dia 18. Lu 2017 sekarang udah S2? Iya, S1 2017. 9 tahun. Udah S2. Iya. Tapi gue segera jadi mahasiswa S2, tenang. September jadi mahasiswa S2. Iya. Ntar gue ada di situ ya. Gue Yang ini siapa? iya siapa kek? Temon. Iya. Ya, kok lo ketawain, Bang? Masa nggak mau banget dia? Temon sama Beta sekarang ya. Beta siapa? Beta pelawak, Bete namanya jadi grupnya. Beta Temon. Aku baru tahu lagi. Ada lagi. Geodesi itu jadi coba diingatkan kita pemetaan. Ya. Jadi dia Ngapain gitu? Ngukur bumi. ngukur, jadi kayak kalau di pinggir jalan suka ada orang-orang pakai alat tarik kamera gitu. Yang si pakai tripod itu Ya. tuh. Iya. Itu lagi ngapain? Itu lagi nentuin koordinat lah. Oh, iya, Jadi ngambil benar. koordinat. Kita pernah nanya juga. Ya benar itu. Nanti koordinat itu dapat, Ya. di plotting buat jadi peta. Nah itu Itu tuh yang kayak gitu ya, yang di pinggir bukan jalan. lagi bikin jalan itu. Atau bikin bangunan, mau bikin bangunan. ujungnya mungkin bangunan atau jalan. Cuman apa yang dia ambil tuh waktu lagi main-main alat tuh dia koordinat sebenarnya, nentuin koordinat. Bisa ngambil koordinat titik yang nantinya mau dibangun jalan, atau di peta nih udah tahu koordinatnya sekian untuk dibangun jalan, ntar dicari di dunia
nyata tuh di mana tuh titiknya. Oh gitu. Iya. Misalnya kita mau bikin jalan ya, kenapa nggak kita datang ke jalan di sini gitu? Karena mungkin itu kan sebenarnya urusan sipil, cuman Iya. setahuku tuh dia untuk kayak ketinggiannya kan krusial tuh, ketinggian buat jalan, terus kayak ntar kemiringan, terus apa lengkungan jalannya gitu-gitu itu harus presisi, dan yang menentukan presisi atau enggaknya itu tergantung waktu proses pemetaannya. Pakai itu tadi. Itu orang geodesi. Oke, misalnya kita mau bikin Flyover. si WUS. WUS kan, Ya. dia ngebuka baru kan, Betul. Oh, ngebuka jalan baru. Nah itu orang geodesi yang bikin pemetaannya. Pemetaan Ini lewat geodesi. sini, Ya. lewat sini gitu. Ya. Jadi kayak misalkan prosesnya agak panjang sih, kayak misalkan di awal mungkin survei preliminary dulu. Villa, survei villa. Mau liburan. Amdal. Ya, ntar dulu dong. Man. Amdal belakangan Belakangan kayaknya. ya. AMDAL bisa jadi awal. Wah bener lagi dia. Iya, Amdal dulu. Cuman beda itu terpisah. Iya. Ya. Kalau AMDAL kan kayak konteksnya urusan lingkungannya gimana tuh. Iya. Terus masyarakat yang punya ada tuh kayak gimana. Biasanya itu yang ngurus orang-orang teknik lingkungan, Iya. planologi, atau mungkin yang ke masyarakat Geografi, antropologi. antropologi. Oke. Oke. Nah, kalau geodesi urusannya sama secara lokasi itu, secara topografis, geografis itu kayak gimana? Kayak misalkan, kondisinya nanti untuk membangun WUS misalkan. Ya. Ada misalkan bakal ngelewatin bukit. Bukit ya. Nah, ntar berarti dikasih tahu tuh ke orang-orang sipil supaya bisa jadi ntar Bukitnya dipotong. bisa jadi Iya. dipotong atau nembus. Di terowongan. Nah, itu tergantung sebenarnya, cuman ntar geodesi yang awal matain tuh kira-kira kayak gimana Oh, kondisi. yang awal tuh geodesi dulu tuh. Iya. Jadi misalnya udah tahu nih, misalnya dari pemerintah nih, jalurnya kan pengen Jakarta Bandung. Jalurnya lewat mana tuh? Geodesi dulu atau kan udah ada tol, udah ada apa? Iya, Lewat iya. mana nih nyari jalurnya? Nah, awalnya mungkin geodesi ngasih dulu kondisi secara apa? Oh, landscape-nya nih. Landscape itu ya. kayak gimana tuh. Ntar mungkin dari sipilnya yang nentuin kayak Lewat. lewat sini. Ntar pas udah mulai pembangunan, geodesi ngecek lagi titik-titik, misalkan tiang pancangnya tuh udah ditentuin karena masih orang sipil nih. Nah, nanti geodesi yang ngasih tahu nih di lapangan tuh di sini nih titik yang ditentukan Oke. tuh. Itu geodesi tuh. Berarti dari awal-awal dong, termasuk untuk menentukan Iya, awal-awal ya. berapa banyak yang harus digusur. Tuh. Ini harusnya lewat sini aja. Ya, Dia lebih pendek. ya, Lewat sana sih bisa, cuman lebih jauh. ya. Ya. Oh, lewat sana nggak ada yang digusur, tapi lebih jauh. Ya, bisa. Kalau sini gusur, Ya. tapi lebih pendek. Jadi dihitung-hitung aja berapa biayanya gitu. Iya. Oh iya, ini ada bukit. Makanya ada yang dibikin terowongan. Ada yang kalau kayak tol Cipularang tuh kan ada bukit yang dibelah tuh. Ya, digali. Ada yang dibelah kan bukitnya. Betul. Ada yang Ada yang dijadiin terowongan. ada. Ada yang dibelah. Ya. Oh itu geodesi. Geodesi. Nah kenapa ngambilnya ke politik ekologi of? Nah, Jadi sosial. iya. Jadi ceritanya tuh awalnya karena kan itu Terus sebentar dia IP-nya cum laude 3,6. 3,6. ITB. Iya. 3,6 masa. Iya bikin ini, Iya. bikin minder. Gua nggak 4 cukup. tahun lah gitu. Pas. Iya. 4 tahun. 4 tahun. Pas pandemi ya? Kena pandemi ya? Wisudanya nggak wisuda jadinya. Oh, gitu? Iya. Di depan laptop aja udah. Ininya sidangnya juga? Sidangnya juga iya. Sidangnya juga online? Iya, online. Oh. Tapi cum laude 3,6. Iya. Bikin minder. Udah lulus tahun 2021. Satu lulus. Lulus. Terus ngapain? Nah, jadi kenapa akhirnya bisa ngambil si Global Development tuh 2021 lulus, terus ke Papua cing, ikutan program namanya Patriot Energi. Wow. Itu ngapain tuh? Jadi programnya tuh itu kerjasama antara NGO namanya IBK sama Kementerian SDM. Tujuannya tuh buat meningkatkan rasio elektrifikasi daerah-daerah 4T. Bukan 3T. Ya, ada yang pakai istilah 3T, 4T. Satu lagi apa itu? Kan terluar. Terluar, tertinggal. Terjauh. Terdepan, Terluar. terluar. Tertinggal. Kok lupa ya? Pokoknya terakhirnya tuh ada transmigrasi. Terakhir. Dan transmigrasi.
Terakhirnya terakhir ya. Oh, yang 4-nya itu 4T. transmigrasi. Ya. Iya. Iya 3T aja dulu 3T apa? apa? 3T. Tertinggal, terdepan, terluar. Kok terdepan? Terdepan Karena, tuh berbatasan sama negara. Lain. Iya. Oh, bukan terluar itu ya maksudnya? terluar tuh kalau mungkin kalau yang terluar itu Kayak pulau yang di apa dua deket ke Filipina tuh? Mindanao. Ah iya. Mindanao bukan sih? Apa sih? Myanmar apa ya? Ah itu tuh kan ada pulau yang. Ah itu Coba. bukan terluar tuh maksudnya apa terdepan? Terdepan kayaknya yang langsung berbatasan sama Filipina. Di Manado tuh. Nah, setelah Manado tuh. Iya tuh. Gedein situ, dari situ terus tuh, Nah, itu tuh. tuh. Yang itu tuh, ya. Ya. Bukan ini. Iya ya. Iya, harusnya itu. Yang ada orang-orang Bajo itu kan? Yang pada Mangarang. nyelam, yang pada nyelam. Kalau atasnya udah Filipina itu. Iya. Coba lihat kalau terdepan maksudnya apa? Lihat tadi. Yang tadi. Coba. Nah, itu tuh. Wilayah coba. Ya. Terdepan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, darat atau laut. Oke. Terluar apa? Wilayah kecil. kepulauan, pulau kecil, atau titik terluar yang secara geografis sangat jauh. Oh, yang pulau. Kalau Ah. itu, kalau terdepan yang langsung Berbatasan. berbatasan. Oh, oke. Pokoknya jauh dari pusat pemerintahan. Oh, gitu. 4T transmigrasi. Tambah transmigrasi. Nah, yang di tempat lo yang di Papua itu apa? Transmigrasi. Saya tuh kan di Kabupaten Merauke. Ah. Merauke itu ada daerah transmigrasinya, cuman kalau saya penempatannya bukan di daerah yang transmigrasi. Jadi ada di Merauke namanya Pulau Kimam, desanya Desa Padua, Ada pulaunya, coba lihat working experience-nya, Skoy. di bawah kayaknya. Terus bawah lagi. Bawah lagi. Bawah lagi. Banyak. Terus Nah, itu tuh. IBK tuh, Inisiatif Iya. Bisnis Ekonomi. Ya, jadi tadi itu si Kementerian SDM kan ada target buat meningkatkan rasio elektrifikasi desa-desa yang belum listrik tuh, dikasih fasilitas energi listrik. apa tuh ininya pembangkitnya apa? Waktu itu PLTS, tapi yang bukan terpusat. Pembangkit Surya. listrik tenaga surya. Ya. Insom. Bukan yang Saputra. Yang Palo. Saputra ini. Palo, oke. Nah, itu tugasnya Patriot Energi itu untuk mendampingi masyarakat supaya si listrik yang dikasih itu bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari mereka lah. Oh, iya. Itu setahun di Papua tuh, November 2021 sampai November 2022. Ininya ngapain geodesinya? Nah, sebenarnya akhirnya sih nggak ngelihat kamu punya lulusan background apa? geodesi apa-apa, intinya gimana biar bisa bermanfaat. Jadi pintar-pintarnya si orang-orang yang ikut Patriot Energi manfaatin apa yang dia tahu untuk bisa kepake lah. Oh, Nah, iya. kebetulan saya karena geodesi pemetaan, jadi ngebantuin metain potensi sumber daya lokalnya mereka lah. Kayak misalkan pangan-pangan lokal itu ada apa aja. Terus karena di sana kan ada masyarakat adat ya. Nah, wilayah adat mereka tuh sebenarnya gimana tuh secara batas-batas tuh. Terus tadi sih kebanyakan karena banyak masalah pangan di sana tuh ya. Jadi bantu mereka buat metain kondisi pangannya mereka sih, sumber daya pangan yang bisa dihasil sama mereka sendiri tuh kayak gimana. Apa sih dia nanam apa di sana yang tumbuh bagus? Sagu. Sagu sih paling ini ya, paling sering mereka konsumsi. Oh. Nah, hubungannya sama si listrik tadi sebenarnya nggak langsung berhubungan, cuman gimana misalkan listrik itu bisa jadi ngebantu misalkan pengolahan si sumber daya pangan yang mereka hasilin. Terus gimana nanti listrik itu ngebantu proses pendidikan di sekolah, tapi di sekolahnya tuh bisa bantu si anak-anak buat mengenal lagi pangan-pangan lokal mereka gitu. Oh. Karena itu sih masalah di Papua, karena udah mulai banyak produk-produk di luar, jadi si orang-orangnya tuh mulai udah ninggalin si pangan-pangan lokal mereka buat jadinya makannya Indomie. Jadi mereka tuh ngejual sagu, ngejual di sana kan kalau lauknya tuh si daging rusa ya, karena banyak rusa. Nah, rusanya tuh dijual, sagunya dijual, Untuk? beli Beli Indomie. Indomie. Oh gitu. Iya. Jadi nggak dimakan itu? Kebanyakan sih mereka lebih pilih buat jual. Jual. Iya. Jualnya buat siapa? Nah yang beli? Nah, yang beli tuh ada penadah-penadah biasanya si. Nah, dia jualan Indomie itu buat Iya, dia jual Indomie terus nampung sagu, nabung rusa. Dijual lagi? Buat dijual lagi ke kota, biasanya kota Merauke atau ke Sulawesi lah kemana.
Oh. Jadi malah makannya Indomie ya? Indomie. Indominya Indomie rasa sagu. Bukan. Nggak ada ya? Indomie dari sana. Kalau ada. Indomie rasa Indomie rusa. rendang. Indomie rendang. Indomie rendang rusa. Mm-mm. Enak nggak daging rusa? Nyobain nggak Mas Widat? Nyobain. Dia kalau secara tekstur lebih lembut dari kambing. Tapi agak baunya mirip-mirip kambing sih. Jadi lebih bau dari sapi lah. Ini apa? aromanya. Dimasaknya di apain tuh waktu nyobain? Macam-macam. Kalau orang sananya biasanya kalau nggak dibakar direbus. Rebus pakai garam doang. Direbus. Ya, rebus pakai garam doang. Jadi udah gitu aja, Ya, kosongan, gitu aja. nggak ada Kosongan. bumbu-bumbu apa? Nggak ada, jarang. Direbus. Tapi sebenarnya bisa dimasak macam-macam sih. Iya, iya. Kalau di kotanya di sate, di Kayak dibakar masih rendang juga kebayang, bisa. masih oke. Iya. Tapi kalau direbus, Direbus. aneh juga ya. Cuma pakai garam. Merah apa coklat warnanya? Apa agak-agak abu-abu kalau Iya, direbus? Kalau direbus abu-abu. Jadi abu-abu. Iya, kayak di sop daging. Iya, gitu. Kalau direbus abu-abu. Dia tuh kalau yang muda tuh putih. Ntar jadi agak abu-abu sih kalau udah yang Tebal-tebal apa tipis-tipis? Ini slice-nya. tebal-tebal sih kalau orang sana potongannya Gede-gede? Iya, gede-gede, nggak yang dibuat apa ya, kayak buat satu piring itu nggak. Jadi ya udah cuman misalkan bagian paha potong. Udah dibakar gitu atau Ya, direbus. bakar, ya. Ntar ngambilnya? Bareng-bareng aja langsung Di ambil. potek-potek gitu. Potek-potek gitu. Oh, Makannya pakai nasi. Pakai apa? sagu. Kalau nggak sagu, singkong. Singkongnya direbus. Singkongnya ada istilahnya mereka tuh disep. Disep tuh kayak bakar pakai batu gitu. Oh. Jadi dibungkus daun pisang, Oh, ditaruh yang di taruh ya. kubur, taruh- yang kayak dikubur gitu ya? Iya. Oh. Enak tuh rasa gebuh ininya. Apa? Singkongnya. Kalau digituin? Iya. Enak tuh. Singkong-singkong rebus gitu, ya. Oh, daging rusa ya. Setahun nih lo kerja di situ. Enak sih kalau daging rusa. Karena teksturnya nggak keras ya, jadi gampang lah. Walaupun mungkin untuk beberapa orang baunya agak Menyengat? Iya, agak menyengat. Oh. Kalau saya sih suka-suka aja. Daging rusa. Setahun habis itu pindah ke Nah, jadi gara-gara di Papua setahun itu nemu banyak apa ya? Oh, isu-isu lingkungan banyak, terus Oh, yang isu-isu sosial, ya. sosial, masalah pertanahan tuh banyak. Akhirnya jadi ngerasa kayaknya perlu ngedalemin konsep-konsep soal isu-isu sosial, gitulah. Makanya mulai kepikiran buat S2 tapi ngambilnya sosial jurusannya. Oke. Di situ. Nah, sambil persiapan gabung jadi bantu-bantu dosen di ITB yang memang fokus risetnya di masalah pertanahan masyarakat adat, sama gabung juga ke namanya Agrarian Resource Center, dia pusat riset di Bandung itu untuk isu-isu agraria. Oh, ini yang mana tuh? Atasnya lagi? Yang atasnya lagi. Atas lagi, Dua Skoy. atasnya. Gisak gitu. Kalau Gisek itu Gisak apa? Ini nih. dalam rentang itu sih. Dalam rentang 2023 sampai 2024 lah. Mana sih? Itu research assistant kan? Atas, Nah, atas. itu di ITB nih. Ah. Nah, kalau Gisek itu sebenarnya balik ke geodesi tapi tetap isunya isu-isu di desa gitu, masyarakat desa gitu. Itu di mana? Kalau itu cuman bentar doang, 1 kali project sih di Kabupaten Bandung kalau itu. Soal ngomongin persampahan tapi gimana ngomongin kebiasaan masyarakat tuh Buang sampah. buang sampah lah gitu. Oh. Habis dari situ, habis dari Gisek ke Atas lagi atas tuh lagi? ada Agrarian Center. Di sini tempat awal belajar soal konsep-konsep di ilmu sosial gitu-gitu lah, agraria. Ah. Nah, habis itu kuliah lah ke SOAS dulu. Itu apa? Universitas Singapura. Itu setelah balik dari London, Cing. Lo ke Singapura? Enggak, jadi ada dosen di Singapura, NUS, yang riset di Bandung. Ah. Nah, saya bantuin jadi asisten gitu lah. Oh. Tahun 2000 berapa coba atas? 2000 berapa masuk ininya? 2024. 24. 2024. S2-nya. S2. 2024. 2024. Nah itu tesnya apaan sih kalau ini? Kalau mau masuk S2 misalnya nih. Tesnya Yang di lo nih, di SOAS nih. di SOAS itu cuman ngumpul kayak submit esai, terus rekomendasi dari 2 Lembaga. bisa perorangan sih, antara misalkan dosen atau
ya peneliti yang Teman? temen mungkin diragukan nanti sama si Iya. penilainya ya. Siapa Iya, ya? siapa Kredibilitasnya. Iya. Filza. Iya. Saya merekomendasikan Iya, teman iya. saya masuk SOAS karena saya kenal dia oke. Iya. Lu siapa katanya? Iya. Udah sih, 2 itu doang sih. Esai sama rekomendasi aja. Itu doang. Itu doang. Nggak pakai tes. Nggak ada kalau. Esai itu tentang yang mau diteliti ya? Apa Iya, gimana sih? jadi apa yang mau kita teliti atau kedepannya itu kita mau ngapain sih setelah dapet ilmu dari si SOAS tulisan ini. itu, ya. Oh. Itu. Lo masih ingat nggak apa esai yang lo tulis, Migdad? Itu soal pengalaman di Papua sih. Misalnya karena di Papua nemu banyak permasalahan ya agraria, masyarakat adat masih susah lah buat apa ya melakukan hidup mereka gitu ya dengan segala macam intervensi dari luar. Jadi kenapa akhirnya milihnya studi pembangunan? Karena kan kalau pembangunan apa ya konvensional tuh pasti menganggap oh semua tuh harus kayak Jakarta lah misalkan, kayak di Jawa gitu ya. Nah sementara sebenarnya di tiap daerah pasti punya konteksnya masing-masing kan ya, punya permasalahan masing-masing, punya pengetahuan lokal juga masing-masing. Nah itu sih sebenarnya yang diangkat tuh gimana si orang-orang yang punya keunikan lokal masing-masing tuh bisa juga akhirnya hidup dan pembangunan itu nggak harus ngikutin Jakarta. Kota besar gitu ya. iya. Nah, disesuaikan masing-masing Iya, gitu ya. itu. Waktu yang di tempat orang di Papua di mana? Di Merauke. Di Merauke Padua Village itu. Iya. Village. Nah itu apa yang kearifan lokal apa yang membedakan dia? Jadi nggak bisa nih Jakarta ditetapin di sini. Misalnya. Contoh aja kayak misalkan mungkin paling gampang soal pangan ya. Oh, Kayak Nasi. dipaksain ya beras beras gitu. dipaksain kan di Papua sebenarnya pertama nggak cocok, terus Nggak cocok tuh nanamnya di situ, nanamnya, tanahnya ya, nggak cocok. karena di situ kan rawa ya. Oh. Rawa. Kalau di Merauke itu kebanyakan rawa dia. Iya. Jadi nggak tumbuh. Sebenarnya Tumbuh pun jelek dipaksain gitu. tumbuh-tumbuh aja, cuman ya itu jelek. Terus mungkin sebenarnya yang krusial lagi itu adalah jadinya ngegeser si sagunya jadi makin nggak ada. Sedikit, kan? iya, 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 makin habis karena kayak di beberapa daerah di Merauke itu kan ada PSN buat cetak sawah tuh. Nah itu Sawah jadi padi maksudnya. sawah padi ya. Ah. Itu benar-benar si rawa-rawa untuk tumbuh sagunya tuh ya diganti itu buat jadi sawah padi itu. Sagu tuh di rawa. Sagu tuh di rawa, jadi dia biasanya airnya harus banyak itu kerendam. Oh. Dia pohon itu. Pohonnya pohon gede. Sagu itu. Mirip kayak pohon Coba cari Soy. Pohon sagu. Tebu. masih keluarganya kelapa sih itu. Sagu itu. Iya. Nggak pernah lihat sih. Iya, kok kita nggak pernah browsing ya kita ya. Nggak pernah tahu, cuma Pohon tahu sagu. aja. Rumbia itu sagu. Ya, itu. Oh gitu, iya kayak pohon kelapa ya? Cuma Nah. pendek. Apanya yang diambil? Batangnya. Oh itu gedenya. batangnya. Batang utamanya itu. Iya. Batangnya terus dia istilahnya dipangkur, cing. Ah. Jadi pangkur tuh pertama dia parut dulu, ntar ada bubuknya terus nanti di kayak alirin, jadi disimpan di apa kayak pelepah bekas sagunya itu, Itu tuh. dialirin Ini. air, nah ya kayak gitu, dialirin air, Heeh. ntar diendapin di bawah, nah endapannya itu yang nanti Dimakan. ya. Nemu aja. Nemu aja orang ya. Ini Nah, Orang itu, dari dulu ya, itu orang- contoh pengetahuan lokal khas di Papua dan Papua. beberapa daerah yang punya sagu ya. Ah. Oh, ini yang gampang tumbuh ya. Ya, Ulet sagu. Kulit sagu. Iya. ulet sagu. Terkenal ya. tuh ulet sagu. Tapi waktu Bisa lo dimakan kan? Bisa. Iya, bisa dimakan kan? Bisa dimakan. Nyobain nggak? Nah, Kayaknya hidup ya dimakannya ya? hidup-hidup biasanya. Hah? Cuman Hidup-hidup? Hidup-hidup kalau- gue pernah lihat kayak masih putih gerak-gerak gitu ya, kan? di tempatku tuh mungkin karena beda jenis sagunya ya. Jadi ada beberapa yang sebenarnya nggak tumbuh si ulat sagu. Ulatnya? Ya. Oh, ulatnya nggak ada memang? Ya, ada yang nggak ada, tapi di daerah lain yang sagunya jenis apa aku juga nggak ingat ya. Ada. ya. Dan dimakan? Dimakan. Dimakannya tuh maksudnya untuk kayak, makan? Atau emang sehari-hari makan itu? Enggak? Setauku udah nggak jadi makan sehari-hari, maksudnya. Oh, bukan ya, yang- bukan yang ya. dicari buat jadi cari, konsumsi ah. sehari-hari gitu. Kalau ada. Wah, ada Oh, aja. Pas lihat, ada ulet. Gitu, iya. Iya. Makan hidup. Nggak nyobain, Mas Megdad? Karena nggak ada. Kalau ada Oh. sih pengen ya. Tapi kelihatannya geli sih, Bang. Gerak-gerak Iya. gitu, Bang. Masa Kayaknya- ada snack tuh? Snack. Apa? Itu snack apa? Snack ulet sagu. Biasanya Sagunya kalau kali. diolah tuh kayak Iya, dibakar diolah gitu, coba. dikeringin. Iya. Iya. Dikeringin. Dikeringin. Oh enggak, bentuknya doang untuk kue akar kelapa.
Oh, ada yang udah itu kanan dikeringin tuh. juga. Ada. Ya, itu mah. Itu kayaknya ya. Enggak, kayaknya bohongan deh tuh. Iya. Soalnya katanya kalau digigit tuh kayak pecah gitu ya. Ya. Cas, dalamnya ada kayak klepon. Iya. Enak lah kalau kayak telepon. Iya, kayak Manis, klepon. iya. Maksudnya digigit ada pecahnya gitu. Nah, itu Manis, tuh katanya iya. gitu tuh si gendut badannya. Iya. Geli tapi Iya. yang lihatnya ya, karena gerak-gerak. Oh, itu yang dibakar juga tuh. Iya. Ada yang bakar. Oh. Nah, waktu lo di Padua itu, sawah udah banyak, sawah padi. Nah, kalau di desa tempatku kemarin tuh ada. Jadi emang si desanya bikin program buat cetak sawah. Itu PSN-nya? Enggak. Nah, Dari PSN. bukan dari PSN, kalau itu dari desa. Oh, iya. Kalau yang dari PSN tuh agak jauh sih. Masih di Merauke tapi agak jauh. Oh, Tapi suka nggak orang-orang sama nasi? nasi, sebenarnya? iya, sebenarnya. Kalau ada nih nasi, Sama sagu, orang milih mana kalau di sana? Nah, kalau ditanya tuh pasti orang-orang sana jawabnya sagu sih. Cuman pada praktiknya tuh mereka karena ngerasa nasi mungkin apa ya, makanan orang Indonesia. Indonesia dan kayaknya lebih secara apa? Strata tuh lebih di atas nasi, jadi kayak berusaha buat dapetin nasi. Oh, kayak makanan orang kota gitu. Iya, iya. Jadi ada anggapan-anggapan kayaknya nasi itu makan orang yang punya duit, jadi harus nyari gitu nasi itu. Dibandingin sagu kan, kalau sagu karena gampang ya mereka dapet. Iya pasti ada, ya pasti ada sagu. Iya. Terus jadi mulai ada pikiran-pikiran kayak gitulah di masyarakat. Saat itu ya. Nah, tapi pun kalau dia makan nasi, berasnya itu beras yang hasil sawah sekitaran situ atau Dari luar juga? luar akhirnya? Banyak kan dari luar akhirnya, karena Oh. waktu saya di sana tuh mereka mulai nih nyetak sawah tuh. Mm-mm. Cuman nggak jadi-jadi, maksudnya hasilnya susah. Nggak ini ya, nggak oke Iya, gitu. Nggak panen-panen. Iya. Oh. Nah, si yang lo pelajari ini Political Ecology of Development, ini mempelajarin itu. Ya salah satunya itu kayak kenapa sih akhirnya tadi masyarakat yang punya pengetahuan masing-masing itu harus dipaksa buat jadi seragam gitu. Oh. Kalau contohnya Indonesia tadi misalkan padi gitu ya. Cuman sebenarnya konteks globalnya pun banyak, kayak misalkan kenapa kayak anggap pembangunan tuh dinilai dari pertumbuhan ekonomi. Nah, itu pertanyaan yang paling sering ditanyain kalau di kelas itu. Kayak pembangunan, apa sih pembangunan itu? Iya. Kalau secara konvensional pasti pertumbuhan ekonomi, GDP misalnya. Iya. Nah, cuman kan apakah saat GDP-nya itu tinggi itu Udah pasti bagus gitu. udah pasti bagus? Apakah itu dirasakan manfaatnya sama orang-orang kayak misalkan di Indonesia ya Papua atau daerah-daerah 4T, 3T lainnya gitu? Nah, Oh. itu yang dipertanyakan lah. Misalnya Indonesia GDP-nya tinggi nih, tapi itu ngerasain nggak yang lain-lain gitu? Semua daerah Iya, nggak? iya itu. Oh, apakah itu jadi satu-satunya indikator Iya, betul. pertumbuhan Betul, gitu? betul. Nah, apa dong selain GDP? Ya selain ekonomi. Selain ekonomi, maksudnya, Contoh paling sering dipakai tuh indeks kebahagiaan misalkan. lah kita paling bahagia kata Pak Prabowo. Oh iya, Iya, se-Indonesia. sedunia tuh Maksudnya Indonesia itu termasuk yang bahagia di dunia. level mungkin. iya, cuma besarannya tuh beda-beda. Istilahnya tuh beda. Ini satu istilah dikatakan dikasih. Kalau diartiin itu emang bahagia. Tapi dalam konteks itu bukan kebahagiaan. Coba deh cari deh indeks kebahagiaan Indonesia. Terakhir. Indeks kebahagiaan Indonesia. Iya. Indonesia. Itu Indonesia tuh ada tuh. 2025 ya. Tuh. Angka 71 Iya. dari 1000. Ini dari 100%. Coba peringkat global Indonesia. Dari 10.000 lebih jauh lagi sebenarnya. Coba terus. Tuh. Peringkat ketiga secara global. Ya, tapi Dengan- bahagia nih. Terkait kebahagiaan menjadi 82%, menjadikan negara paling bahagia di Asia Tenggara. Ini masuk akal sih. Karena orangnya lucu-lucu, bener. Maksudnya kalau kita lihat komen-komen di TikTok, misalnya video-video lucu nih, negaranya begini aja orang-orang masih lucu-lucu gitu. Kayak misalnya nih, dia jadi dapat segitu karena Iya. misalnya si happiness ini Mm-mm. dihitung dari beberapa faktor. Gitu. Ekonomi itu mungkin jelek kita. Kalau dari faktor ekonomi, faktor lain. Faktor lain kita tinggi. Oh, Gitu. Mungkin ya. Mungkin. Jadi walaupun
Tuh, paling bahagia mana? Indonesia Timur, dominasi teratas. Pulau Jawa cenderung di peringkat bawah dalam 10 besar. Pulau Jawa rendah. Stres. Kalau menurut AR, Adi Arkiang, Iya, kalau di Alor tidak ada orang gila. bener. Walaupun kami kemarin sempat habis syuting. Ya karena si AR kesini. Ke gua dulu apa ke lu dulu? Kalau dulu kayaknya. Iya. Maksudnya jadi nggak ada orang gila. Tapi udah kita bantah, ada Abdur juga soalnya. Ya, keceplosan. Ceplosan mempertemukan Abdur dan Ayar dalam satu frame Satu saya. frame ya. Jadi kok saya Ayar bilang, ini emang dia bilang di sana nggak ada psikolog. Karena di sana nggak ada orang gila. Padahal itu kan dua hal yang nggak nyambung. Dan kita cari nih psikolog Alor ada. Masa itu satu pulau nggak ada psikolog? Kayaknya nggak mungkin deh. Kayak di lo dulu itu, Dia di ngomong- sini dia ngomongin lagi sama dia. Apa? Nggak ada psikolog, nggak ada orang Dulu gila. lagi nggak ada psikolog. Iya. Malah udah dicariin ada. Nggak ada psikolog, nggak ada orang gila. Kalau nggak ada orang gila, gue percaya. Karena air kesini kan. Iya. Kalau betul. di sana airnya ada satu. Karena dia merasa nggak ada orang stres di Alor. Iya, orang bahagia semua. Iya. Kecuali dia. Kecuali orang yang ngelihat dia saat ada di Alor stres mungkin. Itu tuh nggak bisa tuh dia. Iya. Nggak pernah pakai data ngomong. Coba ada Sokoy. Provinsi peringkat bawah Banten. Apakah ada hubungannya dengan dinasti? Bengkulu, Papua. Tapi tadi Timur yang paling, Indonesia Timur. Tapi Papua yang rendah Ya mungkin dibanding semua di Timur gitu kali ya. rata-ratain begitu timur karena banyak yang di atas. Dia Yang jadi Papua paling rendah. Iya. Mungkin Alor paling bahagia, mungkin bener dia jangan-jangan. Iya. Ini tuh kan kita sering dengar nih ya, apa indeks kebahagiaan yang katanya di mana di Denmark lah yang oke. Di Finland. Finlandia. Finland juga apa Butan It- biasanya contohnya. itu tuh bener ya? Maksudnya gimana sih indeks kebahagiaan tuh bisa jadi Iya. beneran patokan? Sebenarnya ada kritiknya juga, maksudnya indeks kebahagiaan tuh kan tadi ada faktor-faktor yang akhirnya diukur untuk dihitung jadi indeks kebahagiaan deh. Saya nggak hafal detail apa aja gitu sih. Coba Karena sekalian cari. banyak versinya juga gitu ya. Iya, Indeks kebahagiaan, indikator-indikatornya. indikator indeks kebahagiaan. Cuman kalau misalkan kita jadiin itu patokan kadang bahaya juga karena akhirnya ya contoh misalkan tadi Prabowo bilang Indonesia bahagia, indeks kebahagiaannya tinggi. Padahal ya orang-orangnya ya hidupnya susah gitu. Tapi kalau ditanya senang atau enggak ya bisa jadi orangnya Senang-senang merasa aja. senang-senang aja gitu. Iya, Tapi secara gimana dia bisa beli kebutuhan sehari-hari susah. Iya. Tapi ya karena dirancang buat orang Indonesia bahagia jadi kayak ya udah maksudnya nggak merasa itu jadi masalah. Nah itu kan jadi problem sebenarnya tuh. Kemiskinannya ada, terus kesulitan dalam menghidupi kebutuhan hidupnya kerasa, cuman orang tetap merasa bahagia aja. Nah itu Karena juga kita kental juga untuk konsep bersyukur. ya Ya. Jadi apapun kondisi, nerimo, qadarullah, Iya. sabar, misalnya kayak gitu. Legowo. Coba lihat, kita lihat indeks kebahagiaan itu diukur oleh bawahnya aja. Terus bawahnya nih. Tuh. Ya, kualitas hidup. Pendidikan. Kesehatan, Dari ini mah enggak kita ya. pendidikan. Mungkin ini nggak dirasakan pekerjaan, Iya. pendapatan, waktu luang yang banyak. Makanya pada happy Para orang-orang. happy, dia nggak ada kerja, dia. Bangun tidur nongkrong lagi nih. Iya, kayak itu pasukan obor dari Bekasi, orang mana-mana kan waktu luangnya banyak. Iya. Happy aja dia awalnya, Iya. tapi begitu lihat ada center besar, center kecil, Iya langsung baru. merasa terganggu. Karena waktu luangnya segala macem ya. Aspek sosial, keharmonisan keluarga, hubungan sosial. Nah, hubungan sosial mah oke banget kita kayaknya. Iya. Kalau soal teman-temanan nongkrong Teman-temanan, bertetangga nongkrong, mah iya. oke kayaknya. Keharmonisan keluarga juga sebisa mungkin orang lain melihat keluarga kita bahagia dah. Iya. Ya kan, udahlah sama kakak gitu ya. Udah nggak enak. Iya, mau seberapa jahatnya itu tetap bapak kamu. Bapak kamu, iya. Gila. Iya, saudara. Hubungan sosial tapi sebenarnya kemarin lu lihat nggak yang emak-emak yang joget-joget? Yang mana? Dia dibilang iri dengki gara-gara tetangga beli mobil lah. Yang di portal. Sama dia di portal. Enggak, jadi gimana nih cerita? Ada tetangga beli mobil. Ada tetangga beli mobil, mau masuk rumahnya nih, lingkungan rumahnya. Oke. Ada lewat portal. Iya. Sama si ibu ini, Ditutup. portal ditutup, digembok, kuncinya dibuang.
Dianya joget-joget. Joget-joget. Di portal itu? Nggak punya kunci, nggak punya kunci. Videonya gitu? Iya. Nggak punya kunci. Lo mobil baru parkir aja di situ. Kasihan deh nggak punya kunci. Dah, Masa gitu? dah ada coba. Coba mana lihat Koy, kita cari. Gue curiga UGC sih. Apa tuh? User generated content. Enggak. Iklan. Enggak. Semuanya udah banyak ininya. Enggak iklan. Coba. Kalau yang terlalu gitu, gue curiga iklan, tapi gue lihat dulu ya. Tanggal beli mobil. Udah ketahuan. UGC itu gampang ketahuannya sekarang nih. Bukan. Nih. Ini. Nah, Coba kita lihat. coba lu lihat. Gedein ininya. Videonya, volumenya. Volumenya. Iya, tuh. Itu dibuka, oh tutup itu ya? Iya. Tuh. Yang rekam nih yang beli mobil. Heeh. Semua gue baru tahu, Pak, baru lihat gue. Iya benar. Masa nggak lewat lo? Enggak lewat. Komunitas kabar Madura. Madura, di Madura. Gila baru. Baru. Tuh, mau apa? Oh lu? beneran kayaknya sih. Hah? Beneran. Kayaknya ya. Apa sih mobilnya nggak dikasih lihat deh? Iya. Nggak punya kunci ya? Nggak punya kunci ya? Kan dia bisa ninggalin ya, kan udah di portal. Ngapain sih ibu Iya. yang ibu itu tetap di depan portalnya? Ya? Emang dia pengen kasih tahu nggak punya kunci. Oh. Ya, joget tuh. Emang gue pikirin gitu. Dia joget. Dia joget. Gue baru tahu. Gemboknya udah karatan nih, kuncinya udah gue buang. Tuh. Cah. Dia kasih nama Nggak usah masalah lah kan dia yang bikin masalah. Stres. Iya. Nah itu. Oh, baru tahu, saya baru tahu. Sosial, coba lagi udah. Indeksnya lagi. Hubungan sosial kayaknya kurang kita. Masa Kalau sih? data kayak gini-gini banyak nih. Aspek lingkungan. Nah, Kebersihan, polusi itu paling enggak loh. Kacau, itu kacau. Kacau itu. keamanan. Kriminalitas kacau juga. Rumah. Kondisi rumah. Hunian enggak juga. Iya. Nah, kita tinggi di mananya itu? Nah, tapi kan banyak yang tadi tuh karena Waktu bersyukur. luang doang. Bersyukur atau apa merasa rumah misalnya tinggalnya desek-deseknya tuh biasa aja. Biasa aja. Rasanya. Kan Orang ada- yang lihat mungkin merasa ih kasihan banget tinggalnya begitu. Iya. Mungkin dia merasa biasa aja kali. Iya. Kalau punya mobil bersyukur, orang lain cuma punya motor. Nah, Gitu ya, kita cuma punya motor, bersyukur, orang lain cuma punya sepeda. Gitu, punya sepeda, bersyukur, orang lain jalan kaki. Gitu, kita jalan kaki, bersyukur, kita masih punya kaki. Nah. Iya. Terus jadi kita bersyukur di bersyukur mulu ya. segala kondisi. Iya. Kan- Mungkin itu yang bikin jadi bahagia. Rasa syukur kita ini. Karena nggak pernah ke psikolog juga sih orang-orang kita. Iya. Iya kan? Iya. Nggak biasa, jadi ya nggak tahu. Mungkin dia nganggapnya happy aja kali. Happy-happy aja. Cuman itu sih maksudnya tadi misalkan syukur tuh kan kalau di Indonesia jadi kayak semacam norma gitu ya, ajaran memang orang-orang ya diajarin buat bersyukur tapi akhirnya dengan kondisi yang sebenarnya nggak baik-baik aja mereka menganggap oh ya udahlah bersyukur aja gitu. Nah, itu jadi kayak suatu hal yang sebenarnya dibentuk lah gitu, si rasa syukurnya tuh kayak nggak real gitu. Kayak termasuk kondisi di desa misalkan. Desa itu kan selalu digambarin ini daerah yang asri, terus orangnya antar tetangga tuh kayak Rukun. ya. Nah itu kan sebenarnya kalau ngelihat langsung desa mah masalah ya banyak-banyak aja gitu ya. Ya. Nah cuman itu tuh suatu hal yang emang dibentuk sih. Kalau ngomongin dulunya gitu ya,
mungkin bisa kenapa akhirnya itu muncul tuh salah satunya karena zaman Orde Baru emang itu jadi suatu hal yang ditanemin bahwa desa itu adalah tempat yang rukun, asri, ini orang-orang di sini hidup dengan damai, sejahtera, padahal ya banyak masalah yang akhirnya jadi nggak kelihatan gitu. Nah, itu sih jadi problem dari kita menggunakan indeks-indeks kebahagiaan atau indeks-indeks yang diukurnya tuh kayak sangat subjektif gitu. Itu sih masalahnya sih. Jadi bisa menutupi masalah yang sebenarnya gitu. Iya, iya. Kayak misalnya kita dibilang indeks kebahagiaannya tinggi terus karena memang udah dimanipulasi pola pikir kita. Begitu kita kena masalah yang faktual, misalnya kita gaji sedikit, ya udahlah bersyukur aja lah. Tapi sampai satu saat kita harus biayain anak sekolah, nggak punya duit, nah itu jadi permasalahan. Iya. Oh, baru muncul Permasalahan. Padahal kita udah tahu nih tahun segini kita bakal ngeluarin uang buat sekolah. Cuman karena ya udah bersyukur apa yang kita dapetin. Nah, di satu titik itu jadi masalah gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Dion misalnya. Dia UKT berapa Yon? 45. Oh, dia UKT-nya per semester tuh berarti. Per semester. UKT grade berapa Yon? Grade itu apa grade? Sekarang UKT itu ada grade-grade-nya. Golongan-golongannya gitu. Golongannya UKT 1, UKT. Dia tergantung kemampuan. Iya, UKT 1, 2, 3 itu tergantung universitas juga. Universitas juga. Ada kalau nggak salah UI sampai 7 kalau nggak salah. Kalau 1 tuh berarti paling mahal. rendah. Oh, paling murah. 500.000. Iya, paling murah. Di UI ya, berarti. iya. Si Dion di UKT 4. Padahal paling tinggi UKT 5 ya, Yon. 5 atau 6 gitu. Oh, berarti dia lumayan tinggi. Karena rumahnya gede dia katanya. Siapa? Dion? Dion. Kerjaan vokalis soalnya. Pekerjaannya apa? Vokalis. Vokalis band. Vokalis band. Susah ya. Iya. Uwan. Dia temannya Uwan nih ya. Yang mana lihat Dion? Pasti lihat di YouTube kan di search macam-macam sekarang caranya. Untuk nyari itu. Nyari itu. Oh. Orang listrik ya, Yon? Listrik kasih. Foto ruang tamu, foto Kasih. dapur, oh iya kasih. Nah itu yang untuk menentukan UKT. Oh gitu. Iya. Kayak AI aja Yon, dibikin lumut gitu. Bikin- Black mold, iya. dibikin black mold. Biawak masuk ruang tamu, bikin gitu aja. Oh, berarti sekarang udah keluar tuh. UKT segitu. Dia udah UKT 4. Grade 4. 4,5 Gitu, per semester. Cara menilainya ya. Iya. Ada lagi IP, iuran pembangunan. Ikhlas. Uang gedung kali ya? Iya kayak uang Iya, kayak gedung, uang uang gedung pangkal gitu tuh ya? ada beberapa Uang pangkal. universitas yang sama. IP-nya juga tergantung lo dapat UKT berapa gitu. Oh. Wih, banyak sekarang sih ini. Ya ribet sih. Emang ribet sih, emang ribet. Iya. Ya, oke, lihat lagi tadi CV-nya. Tapi lo bahagia nggak, Yon? Bahagia. Tuh. Tinggi tetap indeks kebahagiaannya. Makanya itu. Iya kan? Iya, namanya juga buat anak ya Pak Dion ya. Betul. Iya. Iya. Sana indeks kebahagiaannya tinggi. Iya, yang bahagia. Bahagia ngeliatin orang pontang-panting, Rahman bahagia. Oke, Political Ecology of Development Energy Transition Net. Panjang banget tuh. Matkul-matkulnya itu. Modulnya apa? Oh, mata kuliah. Mata kuliah. Oh, mata kuliah. Selama di S2. Sama S2. Political Ecology of Development, Energy Transition. Nature and Development. Itu tiga tuh. Energy Nature- Transition, oh. Nature and Development. Oke. Oh, Teori, Policy, and Practice of Development. Development, political economy of. Oh, ini yang dipelajari lah ini ya. di setahun situ. belajar ini doang. Iya, itu aja. Oh, emang dikit ya. Emang dikit kalau di... Dia setahun ya kalau Inggris ya. Setahun. Tapi kuliahnya doang 9-10 bulan doang. Kelasnya tuh 9 Kelasnya. bulan. Sisanya Tesis. nulis ya. Waktu gua ketemu dia udah nggak kuliah, Iya, udah tinggal. kelas. Tinggal Oh. nulis tesis. Jadi nggak harus masuk. Ada absen nggak di sana? Nggak dilihat, sebenarnya bebas-bebas aja kalau di sana. Tapi ada absennya sebenarnya. Beberapa dosen ada yang tetap harus tanda tangan, ada. Oh, tanda tangan gitu Ada, juga. ada. Oh. Cuman sebenarnya kalau dari kampusnya
nggak ada aturan harus berapa persen absen. Oh, yang gitu-gitu nggak ada sebenarnya. Untuk lulusan harus berapa persen? Kita ada gak sih S2 kita? Setauku kayaknya S2 udah nggak ngelihat. Nggak ngeliat kehadiran lagi? Iya. Oke. Jangan jadi bolos lu. Baru mau kuliah, udah rencana bolos. Padahal gua kuliah pengen ketemu orang, tapi udah mikirin, bolos. Kan justru pengen nyari di kelas tadi ya Iya, kan? tadi pengen cari di kelas. Hampir udah nggak ada kelas karyawan yang offline 100%. Oh, jadi pasti online. Pasti ada banyak online-nya. online-nya. Iya. Oh. Tapi udah mikir bolos tuh. Indeks kebahagiaannya beda ya. Ini tuh. Iya. Tesisnya adat kapitalisme. Iya. Terus MBG. MBG. Kok tiba-tiba MBG? Kok MBG? Baru kan adat itu. Iya. Jelasin juga, Jelasin. jangan ketawa doang. Dari Jangan mana? ketawa doang. Itu kapan? Kapitalisme, MBG kap- kapitalisme kan. Kan Kapitalisme. adat, dia lagi bahas Bisa, soal bisa. adat ini. Kata orang kita gitu. Enggak, Mas kan baru masuk tadi. Dia nggak dengerin, adat orang kita. Iya. Ada orang kita. Adat orang kita gitu asal ada uang ya. Iya. Adat kapitalisme. Indigeneity and capital accumulation in Kahoot. Kau Kahoot siapa? siapa? Kasus kongkol, persekongkolan. Tuh kan Pak. Oh, Kahoot. Bukan game kasus. Iya, game Oh, Kahoot aja. Kahoot tuh. Dia baru tahu game Kahoot loh. Apa game Kahoot? Tuh kan? Kan udah pernah kita jelasin. Yang mana? Kahoot. Itu gathering. Gathering. Yang mana sih? Ya, udah pernah kita. Yang ini Coba cari Kahoot. Skoy. Yang mana sih? yang mainnya dari HP masing-masing. Iya, Oh, yang kalau iya tahu. Emang tuh Kahoot juga ya? Kahoot. Coba tulisannya K. KHOOT. Pakai K. Kahoot Kahoot. ini. Nah, Beda tuh. arti. Iya. Kalau Kahoot ini persengkongkolan. Iya. Oh, apa tadi coba Coba lihat. Indigeneity and capital accumulation in Kahoot. Adat kapitalisme. Indigen itu pribumi gitu maksudnya. Iya, Iya, kayak indigenous. kepribumi, keaslian, Kearifan lokal kearifan lokal bisa gitu. dan capital accumulation in Kahoot. Iya. Maksudnya apa di Indonesia ini? Iya. Maksudnya MBG. Jadi jadi MBG langsung. Rahman tenang Rahman. ini nyambung sama ini Cicing tadi yang soal saya bilang desa itu dia gambarin daerah yang Asri. asri gitu. Rukun. Nah, masyarakat adat Indonesia pun kan sebenarnya untuk orang-orang yang nggak banyak tahu pasti ngelihatnya masyarakat yang masih hidup dengan cara yang sederhana, hidup dengan alam. Itu benar sih untuk sebagian konteks, bahkan sebagian besar benar emang masih kayak gitu. Cuman di beberapa kasus dia justru tadi ada masalah-masalah sosial yang kebentuk. Nah, masalah sosial yang kebentuk tuh Timbul karena mulai adanya istilahnya tuh akumulasi kapital, atau mungkin orang-orang sering bilangnya kapitalisme lah. misalnya contoh Misalnya, kasusnya. contoh, kayak jadi udah mulai di satu kelompok masyarakat tuh kebentuk ada kelas-kelas yang punya banyak lahan, ada yang akhirnya nggak punya lahan, akhirnya jadi buruh tani misalkan. Orang nggak punya lahan karena apa? Nah, itu proses akumulasi kapital. Jadi karena Dibeli. ada tekanan-tekanan buat ngejual tanahnya karena Oh. kebutuhannya makin meningkat itu. Akhirnya nggak punya tanah sendiri, jadi kerja ya, aja. contohnya tuh kayak tadi di Papua misalkan. Awalnya mereka bisa hidup dari sagu, dari sumber daya alam mereka lah. Tapi karena ada kebutuhan tambahan yang harus dibeli lewat pasar misalkan, kebutuhannya kan naik gitu ya. Terus kayak kebutuhan paling sering tuh buat sekolah misalkan. Nah, mereka kan akhirnya harus jual lah tuh sumber daya mereka, tanahnya jual. Akhirnya ya mereka jadi nggak punya tanah gitu. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang akhirnya bisa beli tanah itu banyak gitu. Iya. Punya banyak tanah, akhirnya jadi ya tuan tanah, jadi kelas kapitalis lah gitu. Oh, Gitu sih. akhirnya si orang-orangnya jadi kerja aja di Ya, tanah-tanah Jadi itu. kerja aja di tanah itu. Bukan punya ladang sendiri. Iya. Nah, biasanya yang kalau yang di lo ya udah terteliti nggak apa yang menyebabkan penduduk lokal itu ngejual ininya? Kebutuhan apa? Sekolah, kesehatan, atau apa? Paling banyak muncul sekolah jelas pertama karena kan kayak uang kuliah makin naik tuh, atau bahkan kayak mau masukin anaknya ke SMA di kota gitu. Nah, kan itu butuh biaya. Apalagi kalau misalkan mau kuliah itu jelas biayanya cukup tinggi. Terus selain pendidikan tuh kayak misalkan kebutuhan sehari-hari pun makin tinggi sih, kayak misalkan
ya harga-harga sembako lah. Ya kan makin sini makin tinggi. Jadi kebutuhannya makin ada gitu. Sementara dari hasil pertanian lah contoh yang paling sering tuh. Ya mereka nggak bisa mencukupi tuh dari hasil lahan mereka sendiri. Ya dijual yang nggak seberapa hasilnya gitu. Jadi mereka butuh tambahan pendapatan yang cukup besar ya jual tanah salah satunya gitu. Itu sih. Makanya kan perlunya pemerintah bikin sekolahan murah deket situ. Itu satunya. Itu jadi bisa menjaga supaya lingkungannya tetap asri, Ya. orang-orangnya tetap punya tanah banyak gitu. Ini mungkin ya dari pendapatan mereka tuh ya bisa cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Itu sih yang PR besarnya kali ya. Karena sekarang kondisinya orang-orang yang masih bergantung di pertanian tapi lahannya kecil misalkan nggak seberapa ya pasti susah ngejar buat kebutuhan sehari-hari sih. Mereka misalkan dari nanam padi atau sayuran gitu. Ya sering banget kan muncul kayak harga di pasar sayuran makin kecil buat petani gitu ya, tapi nyampe ke Pembeli mahal. Nah itu kan akhirnya petani yang cuma punya lahan dikit ya jelas nggak punya pendapatan cukup lah untuk sehari-harinya. Sehari-harinya. Ribet berarti ya ngurus ini ya, ngurus negara ini ya. Kegedean negaranya. Iya, ini banget maksudnya. Kayak netapin harga yang satu harga di semua tempat pulau aja itu udah susah ya. Susah, ya. Kayak netapin satu harga BBM deh. Kan beda ya kemampuan kita beli di Jakarta sama kemampuan beli di Papua misalnya. Betul. Makanya sebenarnya udah benar misalnya ada daerah yang tanaman makanan bisa nanam. Udah kan nggak perlu distribusi. Misalnya beras distribusi dari jauh kan mahal lagi udah pasti. Karena kita dipaksakan untuk makan nasi. Ya. Emang orde baru itu katanya. Dulu gitu ya? Iya. Ini ada grade distinction maksudnya apa? Itu nilai akhir sih, distinction nilai Cum laude. sebenarnya bukan cum laude tapi paling atas lah. Jadi Bisa apa? aja. Emang grade Emang tuh nggak pakai angka dia? Ada angkanya cuman di akhir tuh jadi grade itu sih kalau di UK itu ada distinction terus apa istilahnya yang kedua tuh stupid? Expanding, bridging over ya kalau Apa? sekolah anak gue itu tuh, developing, expanding, bridging over. Bridging over, itu paling bagus? Iya kayaknya. Pokoknya udah melebihi target tuh bridging over kalau nggak salah. distinction. Jadi lebih gitu? Iya. Distinction, average, enggak ya? Nggak, pokoknya Bahasanya nggak bahasa gitu ya, bahasa akademisi ya? Very good. Lah, very good. Iya. Jempolnya 4. Baru dibilang bahasa akademisi, coba very good, Very good udah kayak. nice one, Iya. good boy, good boy. Nice try. Iya. distinction, merit, pass. Pas tuh ya, pas-pasan. Lewat aja, Lewat aja. Lulus aja. Ya. Pas aja KKM ya? lah KKM. Ah. Ya punya Kalau merit, merit tuh kedua tuh. Jadi, bagus Ya, dia. merit baik katanya lu dengerin dong dia. Merit baik katanya. Googling. Iya. MERIT. Iya, merit kan, merit. Atau kredit ya. Merit atau kredit. Bukan. Oke. Jadi kalau secara angka tuh di atas 70 tuh distinction. Ah. Oke. 60 sampai 70 Merit. Di atas 60 Pas. pas. Tapi bisa lulus juga kan dengan Lulus, pas. lulus. Cuma ditulisnya pas. Pas ya. Gue kayaknya tuh pas tuh. Kalau gue ini pas aja udah cukup. Yang penting lulus ya. Syukur akhirnya gue bahagia. Indeks kebahagiaan gue Bersyukur tinggi. ya, bersyukur. Oh, Iya. pass, merit, distinction. Itu ditulis di ijazah. Jasa. Si ininya nih, grade-nya nih. Oh. Jadi kelihatan kita sekarang kalau lihat ijazah orang, ya, Pas. kita gituin. Gitu. Gue dong. Distinction. Rencana mau S3? Rencana S3, Cing. Ada rencana. Apa? Udah kebayang ininya, konsentrasinya. Konsentrasinya mungkin sejauh ini tuh kepikirannya antara development studies lagi, studi bangunan lagi, atau human geography. Pernah tuh kita. Kalau human geography karena saya S1-nya kan geodesi, Ya. pemetaan lah. Terus S2-nya banyak nyentuhnya isu-isu sosial. Nah, human geography itu dia mungkin titik temunya lah. Titik temunya karena dia sebenarnya secara keilmuan dia di geografi. Cuman isu-isu yang dibahasnya tuh kebanyakan isu-isu sosial. Sosial. Ya. Beda sama antrop tapi ya. Beda.
beda pendekatan mungkin sih. Kalau human geography itu pendekatannya spasial atau ke ruangan lah. Jadi ngomonginnya kayak suatu ruang tuh kenapa bisa terbentuk, manusia interaksi manusianya sama alam jangan kayak gimana. Nah, kalau antropologi fokus di manusianya. Memang kayak kenapa manusia bisa bertindak seperti ini, kenapa ada dinamika seperti ini di masyarakat gitu. Walaupun ujung-ujungnya sebenarnya bisa nyambung-nyambung juga sih, human geography sama antropologi ujung-ujungnya ya nyambung-nyambung juga. Udah kebayang kapan? Target ada gak? Sekarang udah mulai nyari-nyari sih, maksudnya udah mulai submit gitu ya. Karena nyobainnya tuh yang dia beasiswa dari kampus atau jadi tipenya tuh kayak kerja lah, tapi posisinya PhD gitu. Kerja ke profesornya Ya. gitu. Nah, Ada beberapa yang kayak gitu juga kan waktu di Iya. sini ya. Oh. Tapi boleh LPDP langsung kuliah lagi? Kalau buat studi sebenarnya boleh sih. Oh. Buat studi cuman nanti tetap dihitung saat setelah beres PhD-nya ya ada 2N+1 itu? Iya. Berarti kewajiban lo, Mikdad, untuk berbakti kepada negeri ini 3 tahun. 3 tahun. Kalau secara angka ya 3 tahun. Karena setahun kuliahnya. Nah, berbakti kepada negeri apa ininya? Ini apa ya? Indikatornya apa? Oh, ini masuk ke dalam berbakti atau cuman balik aja ke Indonesia udah? Itu sebenarnya mungkin kurangnya aturan di LPDP jadi kayak nggak dispesifikin juga. Mengabdinya tuh harus dalam bentuk apa nggak ada. Jadi asalkan dia di Indonesia selama waktu yang ditentukan itu ya udah itu Termasuk. Termasuk. cara Nggak ngapa-ngapain juga. Nah itu juga itu tuh nggak ngapa-ngapain tetap ya Kalau udah 3 tahun ya udah kelar. Yang penting di sini. cara kewajiban udah beres. Ya, itu kan ada yang jadi bahasan juga kan. Misalnya Iya. kerja untuk Indonesia tapi di luar negeri nggak bisa katanya. Iya. Padahal dia ngomong bekerja untuk Indonesia ya. Tapi lokasi di luar negeri bisa aja sebenarnya ya. Kalau nggak salah tuh ada beberapa lembaga yang diperbolehkan kayak misalkan UN tuh itu kalau nggak salah boleh jadi tetap dianggap sebagai pengabdian karena mau ke Indonesia misalkan di lembaga-lembaga itu UN terus apa lagi ya mungkin kayak World Bank, Asian Development Bank itu kayaknya boleh. Oh, ya. Kalau di Indonesia di mana yang ada yang jurusan yang lo minati? Sebenarnya studi pembangunan tuh S1 masih jarang sih. Aku lupa. Di ITS tuh ada atau enggak, cuman kalau S2 tuh ITB ada studi pembangunan. Walaupun pendekatannya beda. Jadi kalau di ITB aja lah, contoh yang paling gampang. Dia tuh pendekatannya urban banget karena dia di bawah SAPPK, Sekolah Arsitektur Pembangunan dan Perencanaan Kebijakan. Jadi fokusnya di kota. Tata ruang kota Ya, gitu, tata tata ruang. Ya, nggak ngomongin orangnya. Ya, kalau di SOAS kan justru fokusnya tuh ke dinamika sosial masyarakatnya. Atau kalau kayak misalkan Filzah di buruhnya, misalkan isu buruh. Kalau saya di isu pedesaan lingkungan. Gitu sih. Jadi belum ada S3 di Indonesia nih kalau mau ambil. Secara jurusan mungkin ada, cuman pendekatannya beda. Peminatannya yang nggak ada. Udah berapa yang lo submit? Udah berapa ya? Udah lumayan sih banyak, kayak mungkin 10 mah ada sih. Udah ada yang ditolak? Ditolak udah ada interview ditolak ya ada. Belum ada yang nyangkut sampai sekarang. Oh, udah interview juga udah ada? Ada. Itu semua beasiswa? Beasiswa yang mengajukan beasiswa? Ya, yang dari kerjaan lah. Yang gitu. kerja. Yang kerjaan. Jatuhnya interviewnya interview kerja sih itu. Itu tahu ini dari mana ya? Info-info ya kita nggak pernah terpapar sama sekali gitu. Karena nggak pernah nyari. Nyarinya di mana sih kalau kayak gitu? Kalau saya dapat banyak infonya dari orang-orang yang lagi S3 di sana. Terus follow misalkan LinkedIn. Nah, LinkedIn tuh biasanya orang-orang nge-like-in info-info soal beasiswa yang dari kampus tuh. Nah, karena nge-follow jadi muncul terus di timeline LinkedIn. LinkedIn. Nah, itu. Lu udah mulai lu LinkedIn. Ada gue LinkedIn. Iya, udah mulai harus diperbarui. Ngapain gitu, tapi Bang. ya? Nanti kan S2. Mau S2. Iya. Karena harus langganan lah supaya ininya dibuka fasilitas banyaknya LinkedIn. Oh, yang Kalau enggak mah, Ada subscribe-nya. iya. Kalau semua enggak juga cuma gitu ya sekarang ya. message aja nggak bisa. Oh iya. Mau message ke Antar orang.
Oh. Harus dia terima dulu pertemanan kita, baru kita bisa Ya. message. Kalau subscribe bisa ya, message tanpa dia pertemanan. Laptopnya dulu deh. Ah iya, laptop. Belum? Belum. Wah, laptop Yang mana tuh? Ntar aja deh. Laptopnya belum Iya. buat kuliah. Buat ngerjain tugas kelompok belum. Kerkom. Kerkom. Kerja kelompok. di abnormal belum. nih. Iya. Ah. Berarti sekarang apa nih kegiatan di Indonesia? Pulang dari kapan berarti? Dari September tahun lalu. September tahun lalu. Kegiatan sekarang kerja sih di NGO, bagian riset soal masalah lingkungan, masalah ya pedesaan. Di Bandung apa di sini? Di Bandung, kantor di Bandung. Oh, kantornya di Bandung. Risetnya pun sekarang lagi fokusnya di Bandung juga sih, Bandung Utara, Bandung daerah tingginya, dataran tinggi lah. Di riset Kuncup Padang Ilalang ini. Iya, iya. itu apa tuh? Riset untuk apa? Jadi yang di riset tuh soal kenapa sekarang Bandung Utara banjir, terus pemukiman makin banyak. Ya. Intinya makin berubah lah dari pandangan Bandung Utara tuh tempat yang hijau, asri, tempat dingin gitu-gitu. Iya. Nah, cuman ngelihatnya itu dari bagaimana interkoneksi masalah di hulu, di desa, di pegunungannya, sama di kotanya. Jadi karena orang-orang dulu yang tinggal di desa tersingkir karena di desanya ya ada kebun besar gitu ya, perkebunan besar tadi yang masalah dibeli tanahnya, orangnya akhirnya kelempar, nyari kerja di kota. Tapi di kota pun secara industri nggak tumbuh dengan baik Bandung, mentok di industri-industri tekstil gitu ya, industri yang lebih advance-nya nggak kebangun, akhirnya lapangan pekerjaan juga nggak begitu banyak, nggak dapat kerjaan di kota, akhirnya jadi kerja-kerja informal. Jadi orang-orang yang jualan di ya kaki lima, terus ini ya, kerja-kerja serabutan, buruh misalkan bangunan gitu-gitu. Nah itu banyaknya orang-orang tuh selain dia di kota, mulai juga geser ke daerah-daerah Bandung Utara itu tuh. Kayak kalau di Bandung tuh misalkan di ya ujung Berung ke atas gitulah. Nah itu jadi masalahnya tuh ternyata kalau kita ngomongin Bandung Utara ya ada dari hulu dan hilirnya gitu. Nah, itu dicek karena belum banyak yang lihat oh ternyata masalah di Bandung kota tuh bisa ditarik ke belakang jauh sampai ke masalah-masalah di pegunungannya kan muncul dari zaman Belanda sih. Pegunungan besar kan mulai banyak tuh zaman Belanda ya. Kebun kina lah apa gitu di Bandung Utara tuh. Tapi kayak penelitian seperti ini, ntar hasilnya outputnya buat siapa? Nah, iya. kalau konteksnya di kerjaanku sekarang nanti itu akan jadi semacam apa ya, baseline studies untuk ngebangun suatu gerakan sih. Karena sebenarnya si Kuncup Padang lagi nih kali ini dia fokusnya di gimana anak orang muda tuh bisa melakukan perubahan lah. Tapi sebelum apa gitu yang mau dikerjain, nah ini jadi baseline studiesnya dulu. Masalahnya tuh kalau kita ngomongin Bandung, apa sih sebenarnya gitu. Oh, Karena supaya tahu solusinya. Ya, dicari dulu. Dari mana Dicari sih dulu startnya? akar masalahnya. Iya, betul. Oh, biasanya dikasih ke pemerintah. Kalau kayak ini enggak sih, enggak direct ke pemerintah ya. Bikinnya jadi apa ya? Ngebangun gerakan-gerakan di masyarakat. Jadi langsung ke desanya, langsung ke masyarakatnya sih. Rancangannya sih kayak gitu ya. Northern Bandung Zone ya. Berarti di Bandung Utara. Karena kan banyak anggapan-anggapan tuh Bandung Utara yang bikin masalah petani-petani sayuran tuh karena mereka ngebuka hutan, ngebuka lahan. Ya. Tapi kan kenapa sampai si orang-orangnya itu ngebuka gitu. Apa dorongan yang ngebuat mereka ngebuka tuh. Nah itu jarang dicek sebenarnya sama orang-orang. Nah, makanya, udah ketahuan belum dari penelitian ini? Kenapa orang-orang itu membuka lahan? itu salah satunya karena mereka kondisinya di kota nggak dapat pekerjaan, nggak dapat penghasilan. Di desa pun sekarang ya lahan mereka udah nggak ada. Jadi ya untuk bisa dapetin penghidupan ya antara mereka mulai ngebuka lagi lahan baru atau ya tadi jadi pekerja-pekerja informal yang di kota yang Ngebuka lahan baru tuh lahan aslinya apa? Hutan? Beberapa ada yang hutan sih, ada kayak atau misalkan bekas perkebunan kina di Bandung Utara itu ada kebun kina cukup besar tapi sekarang udah nggak produksi lagi, nggak produktif. Nah, banyak yang mulai ngerambah ke dalam Ditanamin sayuran? tanaman sayuran biasanya. Oh. Nah, itu sih.
Ya berarti tanahnya tanah orang juga dong. Nggak ada yang punya. Kalau Atau- yang perkebunan itu tanah PTPN bahkan. Oh, PTPN. PTPN. Emang udah terbengkalai gitu aja, nggak ada Iya, apa-apa tadinya. Si kinanya udah nggak produksi sekarang. Iya. Jadi Terus ya tapi nggak dijadiin apa-apa. belum sampai saat ini belum dijadiin apa-apa lagi. Nah itu mereka ya si orang-orang desa ini karena tadi butuh penghasilan kan ya ngelihat itu nggak dipakai ya masuk lah buat nanam si sayur itu. Oh. Cuman kadang itu jadi masalah ya karena ya itu lahan misalkan PTPN secara formal, cuman ya udah nggak dimanfaatin lagi. Masa warga desa yang butuh penghasilan nggak bisa akses gitu padahal ya Iya. mereka tinggal di sana gitu kan. Iya. Itu sih. Nanti bisa jadi masalah begitu PTPN-nya mau ngambil alih. Betul. Iya. Akhirnya jadi masalah lagi. Betul. Ribet, Lang, bener, Lang. Ngurusinnya Ya, susah. ngurusinnya susah ya. Iya, benar. Kayak saling berhubungan ya. Betul. Apa yang terjadi itu nggak cuma pengangguran misalnya gitu. Pasti ada urut-urutannya kenapa pengangguran jadi banyak gitu ya. Iya. Anggapannya kan banyak orang karena males tuh pengangguran padahal ya Sistemnya kenapa tidak bisa sampai nggak punya pekerjaan kan panjang juga tuh di belakangnya tuh. Maksudnya ada sistem, ada struktur yang bekerja gitu ya. Itu sih yang jarang dicek sama orang-orang tuh. dilihat pengangguran aja. Pengangguran, males. Iya. Tapi bahagia yang penting. Iya, betul. Iya, bahagia. Makan nggak makan asal ngumpul. Nah, makan nggak makan asal ngumpul. Iya. Lapar tapi bahagia. Iya. Oke, Mikdad, terima kasih udah hadir di sini. Mudah-mudahan Mikdad, segera terima dapat S3-nya S3. Amin. dan bisa membenahi masalah-masalah urban ya disebutnya. Agraria. Agraria itu bukan cuma tanahnya doang ya. Ya, sumber daya. Sumber dayanya orang yang ada di atas tanah itu. Orangnya juga. Ya. Oke lah kalau begitu. Sampai ketemu lagi di Hohoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI On the weekend. Lu sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, ya. lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain Hoi ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar. Dan lagi, si Abdel itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau Manis. lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Kira-kira mau narasumbernya siapa? Dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Cing Abdel cara nanya ke narasumber, lu bedain. Cak dapet, ilmu dapet. Gini contoh Abdul deh, Cing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Cing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Cing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalau yang emang itu abis Legends emang apa? Jangan kan? Padahal Cing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kocak dapat. Ilmu dapet. Nggak bisa tektokan. Nah, Cing Abdel ini, dia gini.